Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun mari kabarokahan dumateng kita sedanten, sehingga fa insyaallah kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kita sampaikan ya saat ini adalah bagaimana pengorbanan itu bisa mendatangkan kebahagiaan dan bisa menebarkan kebarokahan. Jadi ada 3 kunci di sini, yaitu adalah pengorbanan, bahagia, dan kemudian barokah. Ini sebenarnya merupakan dasar pondasi daripada Perserikatan Muhammadiyah, di mana Islam yang berkemajuan itu ya menuntut ya para anggota organisasi ini senantiasa mempunyai roh pengorbanan. Karena itu beliau berpesan ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, urip-urip ono Muhammadiyah, aja golek urip neng Muhammadiyah. Ini kan pesan yang merupakan simbol daripada pengorbanan. Karena itu ketika beliau tidak bisa membayar gaji para guru, seluruh perabot beliau itu dikeluarkan semua untuk dilelang. Sehingga ketika kemudian ditanya oleh akhnia yang situ ya, Pak Yai kok didale kabeh nopo? Ya ini silahkan nanti dibeli untuk apa? Membayar guru madrasahnya. Bayangkan zaman dulu itu untuk kemudian mengaktualisasi daripada Al-Ma'un itu sampai beliau itu berjuang dengan menggunakan hartanya sendiri. Sundukuna juyubuna. Harta dakwah itu saya ambil dari juyub, dari kantong kami sendiri. Kalau sekarang kemudian ya perserikatan itu berkembang luar biasa, maka di Papua jangan kaget, ada yang namanya Kristen Muhammadiyah. Jadi Kristen Muhammadiyah. Jadi orang Kristen tapi mereka itu bekerja atau di sekolah ya di universitasnya Muhammadiyah. Dan ini merupakan salah satu ruh yang kemudian diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau itu berdakwah kepada seorang misionaris di daerah Magelang yang namanya Van Lith. Di mana Van Lith itu seorang misionaris yang sangat besar sekali. Ya sehingga di daerah Yogyakarta Utara sampai Magelang itu banyak sekali penganutnya Katolik. Maka beliau itu sampai menawarkan, wahai pastor, ya kalau jenengan mau, saya bisa mengajar di sini, tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Ya, sing Islam tak ajari Islam. Nanti sing Kristen silahkan kamu ajari Kristen. Ya, sampai beliau itu menawarkan kira-kira menikah enak tidak guru sing kemudian menawarkan tanpa dibayar untuk mengajarkan Islam di pastoral atau kemudian di ya tempat-tempat ya yang non-Is. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan ketika kemudian berdakwah kepada orang lain yang notabene mereka itu berbeda dengan kita, kadang-kadang kita itu alergi, Pak. Sehingga ketika alergi ujung-ujungnya apa? Ya dakwah itu akhirnya hanya terkotak ya kepada sekitar kita. Ya, ini ada trik dari orang Jepang. Kenapa orang Jepang ini usianya sampai 90-100 tahun? Ya namanya generasi Centurion. Centurion apa? Generasi yang umurnya panjang. Ya, kalau di negara-negara seperti Lituania, Korea, Afrika Selatan itu angka bunuh dirinya sangat tinggi sekali.
Bahkan yang tertinggi antara usia 15 sampai 24 tahun. Ya, Eswatini itu negara Switzerlandnya Afrika, yaitu angka bunuh dirinya sangat tinggi karena HIV paling tinggi sedunia. Jadi negara lain itu bunuh diri, ya Jepang juga angka bunuh dirinya tinggi, tapi lansianya banyak. Apa kemudian rahasianya? Salah satunya mereka itu ikigai. Ikigai itu apa? Mereka itu ketika bangun tidur punya tujuan urip. Ya, tujuan hidup apa? Ya tujuan untuk hidup itu apa? Mungkin mereka pengen sehat, mereka ingin menikmati hidup itu duniawi saja. Sedangkan dalam Islam, kalau itu niatnya akhirat, pahalanya berlipat ganda. Ini orang Jepang yang dunia saja dia diberikan fasilitas oleh Allah, ya, dia mendapatkan kelapangan untuk hidup di dunia. Man aradal hayatad dunya nuwalliha. Barang siapa yang pengen kehidupan di dunia, pasti akan aku penuhi. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu ma'asyiral muslimin, ikigai itu bangun tidur jangan punya tujuan. Yang kedua, yaitu adalah ya, mereka itu tidak akan makan ya setelah kenyang. Jadi sebelum kenyang mereka sudah berhenti. Ini seperti hadisnya Rasulullah kan. Ya. Jadi mereka itu yang mempunyai sifat. Kemudian mereka mempunyai yang namanya muai. Muai itu apa? Mereka punya komunitas. Alhamdulillah. Setiap masjid itu punya komunitas. Bisa buka bersama, bisa kumpul bareng, bisa taklim, bisa ngaji, bisa melakukan aktivitas berkorban, ada ya Jumatan, kemudian ada kumpul-kumpul, itu semuanya adalah muai. Dalam rangka apa? Supaya harga diri itu bisa naik. Dan mereka itu tidak hanya istirahat saja. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Ya, bergerak terus-menerus. Kalau nggak bergerak, maka manusia itu akan sakit. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka kita harus senantiasa bisa bergerak terus-menerus. Karena itu apa pengertian daripada korban atau at-tadhiyah atau pengorbanan itu ya definisinya apa? Uridu bitadhiyah, yang kami maksud dengan tadhiyah yaitu adalah badlul nafsi wal mali wal hajati wa kulli syai'in ala sabilil ghayat. Yang dimaksud dengan pengorbanan itu adalah mengorbankan ya diri sendiri, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, dan mengorbankan segala sesuatu ala sabilil ghayah dalam rangka untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengorbanan. Wala jihada illa tadhiyah. Tidak ada perjuangan kecuali harus ada pengorbanan. Sampai Roma Irama itu ada lagu cinta dan pengorbanan. Roma Irama saja, cinta saja dilabui dengan pengorbanan, apalagi yang berkaitan dengan sabilil ghayah. Sabilil ghayah untuk menuju pada Allah ya jauh, ya kita itu harus mempunyai transaksi yang jelas dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam surah Taubah itu dikatakan ayat 111, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah ya telah membeli dari orang-orang yang beriman itu harta dan jiwanya, ya maka Allah menawarkan pada mereka bi anna lahumul jannah, akan diberikan surga. Cuma orang yang berkorban begitu sulit akhirnya. Jangan tahu ya tokoh Muhammadiyah Kasman Singodimejo. Ya, itu beliau kan anggota BPK PKI ya, atau Dugritsu Jumbi Jusakanya. Yang dimana beliau itu ketika sudah tidak menjabat itu ya untuk mencari uang, beliau itu sampai dodolan es lilin. Kira-kira ada enggak tokoh sekarang sing dodolan es lilin? Oh dodolan es teh ya dilokne yang bagi haji ini. Ada ya, dodolan es itu dilokne kan ada. Nah, ini Kasman Singodimejo itu tokoh ya politik internasional bahkan nasional, tapi beliau itu tidak sungkan tuh dodolan es di internet. Kayak es bedat itu loh yang ya beliau itu di jalan tuh ngiderne itu tidak malu sama sekali.
karena itu kadang-kadang saya itu ngelus dodo ketika melewati portal yang ada di Lahore itu. Itu kan jadi rebutan sampai sekarang. Akhirnya kemudian ada pengumuman sejak 1 Agustus akan ditutup semua. Tidak boleh ada yang masuk. Yang masuk cuma yang inspeksi, polisi atau ambulan. Ya, yang umum tidak boleh masuk. Itu ekses daripada perseteruan antara warga dengan pengelola ya jasa tirtanya di situ. Bayangkan dulu yang membangun itu ya Insinyur Juanda ya sebagai Menteri PU-nya, beliau itu Menteri PU sampai 3 kali, tapi beliau itu tidak punya apa-apa. Bahkan rumah beliau masih ngontrak. Bahkan motor dinas beliau itu ketika kemudian sudah selesai itu diberikan lagi kepada pemerintah. Kalau sekarang kan didem kemudian dipek, ya, dijual dengan harga yang murah. Juanda pun juga tokoh Muhammadiyah. Banyak ya pahlawan dari Muhammadiyah bisa kita jadikan contoh supaya kemudian sebenarnya orang itu melihatnya cuma di foto tok saja. Ya. Oto Iskandar Dinata itu cuma di duit 20 ribuan, tapi dia ya ketua ya Muhammadiyah yang ada di Bandung, tapi orang enggak paham. Dan beliau itu ya menjadi seseorang yang ya menciptakan fight up atmosfer supaya pergerakan ini kemudian bisa menjadi Islam yang berkemajuan. Dibutuhkan apa? Pengorbanan. Kalau jenengan menjadi Pak A.R. Fahrudin, beliau itu adalah seorang ulama yang besar. Dan beliau itu kalau kemudian ngisi di Bulak Sumur di UGM, itu jarak dengan rumah beliau kan jauh kan. Itu beliau modal pakai sepeda. Sampai kemudian ditawari mobil dijemput tidak mau. Akhirnya seorang akhnia itu wes jangan kalau kayak apa itu ya Honda tahun 70-an itu loh ya. Itu baru beliau kemudian mau. Dan itu setelah kemudian beliau pensiun ya dari perserikatan diserahkan lagi motornya tadi. Subhanallah, ini pengorbanan di mana mereka itu mengorbankan apa saja dalam rangka apa? Mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuatu yang kecil bisa menjadi besar karena apa? Ya, karena mereka itu ikhlas kepada Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, sekarang kita kemudian yang menyebabkan bahagia itu apa saja? Ya minimal ada 7 yang membuat kita itu bahagia. Yang pertama adalah qalbun syakirun, yaitu adalah hati yang gemar bersyukur. Yang kedua adalah istri atau pasangan yang solehah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ya, auladahu abrar, yaitu anak yang soleh, anak yang baik, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ini kemarin di podcast itu ada seseorang yang mengatakan ya bahwa anak itu jangan dibebankan untuk memelihara orang tua. Bayangkan seperti itu kemudian di podcast kan. Kalaupun mereka itu sudah memelihara itu sudah kewajiban. Kalau anaknya kaya tidak boleh kemudian istilahnya orang tuanya itu bergantung kepada ya, si anak tadi. Karena adanya fenomena generasi sandwich. Generasi sandwich apa? Generasi yang kemudian menanggung beban ya, orang tuanya. Nah ini kemudian disebarkan ma'asyiral muslimin, ini kan menghancurkan birrul walidain. Iya Banda? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi sudah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala alla ta'budu illa iyyah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa? Baru birrul walidain. Jadi birrul walidain itu di bawahnya tauhid. Jadi kalau orang itu menegakkan tauhid, itu harus kemudian juga menegakkan birrul walidain. Wabil walidayhi ihsana. Tapi sekarang ini ya mereka kemudian diajari oleh media massa untuk durhaka kepada kedua orang tua. Nah, inilah yang kemudian rasa pengorbanan itu tidak ada sama sekali. Nah, itu kalau kemudian anak-anak itu kemudian menyambut semua itu kira-kira bagaimana? Terjadi ya durhaka masang. Masai'atani yu'ajjilanil adab minallah, ada 2 hal yang
cepat mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dua hal tadi? Al-bakhyu wa uququl walidain. Yaitu adalah al-bakhyu, perzinaan. Kemudian yang kedua, uququl walidain, yaitu mereka durhaka kepada kedua orang tua. Jadi sumber kebahagiaan itu adalah qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Azwajan sholihah, kemudian pasangan yang soleh dan solihah. Kemudian anak yang baik. Ya, kemudian yang keempat apa? Yaitu al-malul halal. Al-malul halal. Jadi harta yang halal. Ya. Kemudian yang kelima yaitu adalah tafaqquh fiddin. Yaitu kalau orang itu gemar untuk mencari ilmu. Ad-dunya mal'unatun wal mal'unun fiha. Ad-dunya, dunia ini adalah mal'unah, dilaknati oleh Allah. Wa mal'unun fiha, dan seluruh di dalamnya itu dilaknati. Illa bisalasin, kecuali 3 hal saja. Siapa itu? Ya, yaitu adalah ya yang mengajarkan ilmu, alimun. Yang kedua, muta'alimun, yang belajar agama. Dan kemudian zikrullah wa man walahu, yaitu orang yang berzikir dan seluruh aktivitas yang mengandung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berarti agama itu amal soleh. Jadi kalau orang itu kemudian mencari harta yang baik, maka dia kemudian akan mendapatkan 3 ini. Hartanya untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu, untuk mencari ilmu, dan untuk kemudian aktivitas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yaitu adalah yang keenam adalah bi'ah as-sholihah, yaitu lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu perlu yang namanya pengorbanan juga. Ini ada negara Mikronesia. Negara Mikronesia itu adalah negara di Pasifik. Itu angka bunuh dirinya itu dulu sebelum tahun 2000 itu kecil sekali. Tiba-tiba setelah tahun 2010 itu meningkat tajam sekali angka bunuh diri. Ternyata apa? Perubahan status sosial, di mana dulu itu mereka itu adalah keluarga besar, big family, atau extended family. Extended itu adalah keluarga besar, ada Pak D, ada Mbah, ada Pak Le, kumpul jadi satu yang saling menyekuyung, sehingga anak muda yang lahir itu mempunyai kebanggaan kepada keluarga. Sekarang menjadi core family. Core family itu apa? Keluarga kecil yang nafsi-nafsi, nggak enak urusan dengan keluarganya. Akhirnya apa? Silaturahim terputus. Kalau silaturahim terputus, akhirnya apa? Ya, akhirnya mereka itu kemudian angka bunuh dirinya itu rentan. Larinya kemana? Ke alkohol semua. Jadi negara barat itu angka bunuh dirinya tinggi, yaitu karena vodka kalau di Rusia, vodka kalau di Lituania, sake kalau di Jepang. Jadi mereka itu kemudian alkohol itu membuat mereka rentan untuk bunuh diri. Karena apa? Hidupnya itu nafsi-nafsi, sendiri. Kalau kita kan masih tidak seperti itu. Ya kalau kemudian ada bodoh gitu Idul Fitri kan kita pulang kampung semua kan. Orang Cina kenapa angka bunuh dirinya kecil? Karena mereka punya tradisi yang namanya Imlek. Imlek itu kalau kemudian sudah cap gome itu tanggal 15-nya itu mereka pulang semua. Untuk apa? Untuk sambang kepada keluarga besar. Mereka kumpul semua. Jadi ketika mereka kumpul, stres itu hilang semua, ma'asyiral muslimin. Kalau kemudian kita harus pulang, mengandung biaya di situ, kemudian nabung besar, memberikan angpau, memberikan hadiah. Kalau kita sejarah, Jawa namanya sejarah itu kan kita memberikan hadiah kecil-kecil pada anak-anak kecil itu kemudian akan membuat ikatan keluarga, extended family itu menjadi semakin kuat. Dan itu membuat mereka tidak rentan untuk stres. Bayangkan di luar negeri itu hampir 70 orang itu pernah merasa stres. Dan mereka itu kalau minta tolong itu tidak bisa. Angka bunuh diri terbanyak siapa? Yaitu adalah laki-laki.
Karena apa? Laki-laki itu dilarang untuk mengeluh. Coba laki-laki itu berat, ibu-ibu ya. Cek cilik diseneni mae. Ya. Rodok enom diseneni pacare. Nek wis rabi diseneni bojone. Ya. Nek wis ketika masuk kantor diseneni bose. Ya. Kalau kemudian dia jadi bos diseneni mitrane. Ya. Nanti kalau sudah pulang itu ditangisi anaknya. Ya. Nanti kalau sudah tua dijarne. Wah, repot. Ya. Jadi akhirnya apa? Tidak berani untuk mengeluh. Ketika tidak berani mengeluh, itu diteliti oleh para psikolog, ternyata membuat angka bunuh diri mereka itu tinggi. Karena laki-laki harus jantan, tegar, menghadapi sesuatu harus sabar, tidak boleh cengeng, tidak boleh menangis. Laki-laki itu boleh menangis. Jenengan tahu ya, Umar bin Abdul Aziz, itu kalau beliau membaca surah Al-Waqi'ah, khafidatur rafi'ah, itu diulangi ya sejak jam 11 sampai pagi hari. Gur khafidatur rafi'ah, yang merendahkan lagi ya meninggikan. Ya, karena apa? Hidupnya seperti itu. Kadang-kadang orang berada di tempat yang tinggi, kadang-kadang kemudian turun, naik lagi, turun lagi, bablas nyungsep dan sebagainya. Hidup seperti tadi, muter terus. Nek wong Jawa ngarani cokro manggilingan. Tahu ya cokro manggilingan? Roda nasib. Kalau di dalam surat Ali Imran, watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Maka manusia itu hidupnya itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sumber kebahagiaan yaitu kalau orang itu mempunyai lingkungan yang baik. Dan lingkungan itu sudah mulai rusak sekarang. Jangan kalau menjadi aktivis masjid atau musola itu harus nyengkuyung mendorong supaya lingkungan itu tidak rusak. Ya, enggak rusak oleh siapa? Oleh modernisasi. Coba orang kalau sudah sibuk untuk bekerja akhirnya lali serawung kan? Ya, lali kemudian omong-omongan dan tidak bisa mengungkapkan apa adanya itu kepada pasangan bahkan kepada anak. Ujungnya apa? Deadlock. Kalau deadlock nampek yang awake dhewe. Kalau nampek yang awake dhewe harusnya jenengan punya pelarian. Pelariannya apa? Salat. Ya, salat itu akan membuat jenengan itu bisa wadul kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shalatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau mereka itu sholat, mereka bisa ya mencurhatkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sumber kebahagiaan yang keenam. Yang ketujuh, sumber kebahagiaan itu yaitu adalah al-umru al-barokah. Yaitu adalah umur yang barokah. Terus umur barokah itu yang bagaimana? Jadi kita kembali ke barokah. Tadi kan pengorbanan melahirkan kebahagiaan, kebahagiaan melahirkan barokah. Nah barokah itu apa? Barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu adalah ya khair atau kebaikan itu senantiasa bertambah. Kalau kemudian tidak bertambah, ujung-ujungnya apa? Ya mesti dia akan sengsara. Mungkin jenengan sudah mengenal John Lennon, Pak ya, musisi Beatles itu ya. Beliau itu kan terkenal ya popularitasnya, bahkan ketika diwawancarai sebuah ya majalah internasional, beliau mengatakan nanti beberapa tahun mendatang Beatles itu popularitasnya itu mengalahkan Tuhan. Sampai dia sombong seperti itu. Ya, dia mengatakan bahwa popularitas Beatles itu bisa menyamai Tuhan. Tapi ternyata di balik lagunya yang ceria, penuh damai, penuh penyemangat, penuh dengan berbagai macam gelora yang membuat orang itu menjadi lebih optimis dalam hidup. Ternyata John Lennon itu menyimpan trauma dan putus asa. Ketika diwawancarai, dia itu mengalami kesepian yang sangat luar biasa. Karena apa? Dikepung oleh ketenaran. Ya, mau belonjo pun ya diuber wartawan. Mau kemudian dia ya, ke toilet wis ditungguin ya para ya, kulit tinta. Kalau kemudian dia mau kemanapun, semua privasinya itu kemudian ya menjadi hancur semua. Sehingga akhirnya dia cuma ngedon di rumah saja. Karena apa? Dia menjadi sepi. Sepi karena apa? Popularitas.
Ya. Kalau orang kan sibuk cari popularitas kan, sampai kemudian mau makan saja difoto itu Gen Z sekarang. Ya, kemudian dimasukkan kemana? Ke Instagram. Untuk apa? Validasi. Validasi itu aku lebih semangat yang gini kan jadi guru tok ae. Iki apa bakso gajah misalnya ya. Kemudian diupload di Instagram, cari angel yang instagramable, setelah kemudian dimasukkan di media massa atau TikTok. Nah itu untuk apa? Ya untuk validasi jiwanya saja. Validasi jiwa supaya amalan kita diapresiasi atau dipuji, itu namanya dalam Islam itu riya. Repot kan? Kalau riya kira-kira amalannya ditampa betul. Ya. Jadi ya ayakuna alqalb atau antakuna qalban saliman ya asulama ya qalbaka minal syirk. Sesungguhnya kalau kamu pengen ya salimal qulub ya atau salimul qulub, hati yang selamat, minimal antum ya membersihkan jiwa itu dari kesyirikan. Kesyirikan ada berapa? Kamnau ya, berapa jenisnya? Ya, syirik itu ada 3. Syirkul akbar, syirik besar, menyembah pada patung, menyembah pada berhala, menyembah pada matahari, ya, menyembah kepada sing bau reksa. Ya, di Sumber Dandang itu sekarang ada penganut kejawen itu nyembah ya sing bau reksa wit. Tahu Sumber Dandang Canan Kulon? Ya, itu sing bau reksa itu ya, setiap malam Jumat itu ada yang kemudian ya mendatangi di situ. Dan itu yang memimpin intelektualnya Mas. Ya. Tapi mereka itu ya menganggap itu biasa-biasa, dan dalam Islam itu namanya syirkul akbar, yaitu syirik. Yang kedua yaitu syirkul asghar, yaitu adalah syirik kecil. Kalau syirik kecil yaitu apa? Ar-riya. Ma'akhafu ala ummati syirkul asghar. Yang aku takutkan pada umatku yaitu adalah kesyirikan tapi kecil. Kemudian yang ketiga yaitu adalah syirkul khofi. Syirkul khofi yaitu syirik tapi khofi. Khofi itu apa? Yaitu adalah tersembunyi atau tersamar. Wah nek kene Pak dokter iki aku ora mari. Syirik khofi ini, Pak. Sebab yang menyembuhkan bukan Pak dokter tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngejibni hanya kepada seseorang itu sebenarnya khofi, tersamar tapi nggak kelihatan. Ya. Kan itu siapa? Wa idza maritu fa huwa yasfin, kata Nabi Ibrahim. Kalau orang itu sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kalau orang itu yakin ya bil qalbi, yakin dengan hatinya, maka dia itu tidak akan ya terkena oleh syirik ini. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang itu pengen mendapatkan barokah itu harus ziyadatul khair. Kemudian arti yang kedua ya yang dimaksud dengan barokah yaitu adalah ya luzumu wasubut. Luzum itu apa? Terus menerus. Subut itu apa? Melekat. Apa yang melekat? Al khair, kebaikan. Jadi kebaikan itu terus menerus ya ada pada seseorang dan melekat, tidak akan pernah hilang. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi kalau seseorang itu pengen mendapatkan kebaikan yang tidak akan bisa hilang sama sekali, maka dia harus kemudian mendapatkan barokah. Kemudian arti yang ketiga yaitu adalah sa'adah. Sa'adah itu apa? Kebahagiaan. Ya, ini kembali lagi ya. Tadi kebahagiaan itu dengan barokah, maka barokah itu menghasilkan kebahagiaan. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, maka kalau kemudian kita ingin barokah, syaratnya apa? Ya. Barokah itu syaratnya pertama adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Pada surah Ali Imran 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan mereka itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami buka kebarokahan itu dari pintu langit dan pintu bumi. Jadi kebarokahan itu apa? Sesuatu itu akan menjadi barokah. Pernah ditemukan oleh arkeolog
di gudangnya ya dinasti Abbasiyah, yang dimana di dinasti itu ditemukan sebuah gandum yang besarnya itu sebiji kurma. Bayangkan, gandum biasanya kecil-kecil kan, Pak? Itu gandumnya itu sebesar biji kurma. Dan kemudian dituliskan di situ, ini adalah kebarokahan ketika seorang khalifah itu menegakkan keadilan, maka Allah berkenan memakmurkan bangsa ini dengan menumbuhkan gandum itu sebesar biji kurma. Ya, mulai zaman biyen itu kan, karena itu dalam hadis menjelang hari akhir, nanti kalau jenengan menangi hari kiamat, itu buah delima itu bisa jenengan jadikan rumah nanti, saking besarnya. Ya, karena apa? Seluruh alam itu menjadi subur lagi karena Ya'juj dan Ma'juj itu kan ya satu manusia banding 999. Manusia 1000 ya, satu manusia 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Dan kalau kemudian Ya'juj dan Ma'juj sudah ya merajalela, membunuh orang-orang di dunia, yang kemudian selamat siapa? Nabi Isa dan pengikutnya di Gunung Tursina. Dan kemudian mereka memutari bumi itu untuk membunuh semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dan ketika sudah mereka itu membunuh semua, akhirnya mereka membunuh ya orang yang ada di langit. Panah ditembakkan ke langit, tombak diarahkan ke langit, dan Allah memberikan ujian pada mereka ketika panah tombak itu kembali, itu kemudian dikasih kayak darah gitu. Sehingga dia menjadi lebih sombong lagi. Ya, kami sudah membunuh semua orang di bumi dan kami pun sudah membunuh semua yang ada di langit. Nah, ketika kesombongan sudah memuncak, baru Allah menurunkan ulat yang jatuh ke tengkuk mereka sehingga mereka itu mati bersamaan semua. Kayak di remote, klik mati semua. Ya'juj dan Ma'juj. Lah kira-kira itu pupuk yang subur apa enggak, Pak? Iya apa enggak? Itu kan menjadi pupuk organik kan? Karena ketika Allah itu kemudian mendatangkan banjir, membolak-balik tubuh mereka, menimbun tubuh mereka, mengalirkan mereka semua ke laut, ya, maka kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu ya menjadi pupuk dunia. Sehingga kalau jenengan melihat tumbuhan setelah itu besar-besar. Jadi kalau jenengan kenapa zaman Nabi Isa nanti ketika memerintah 40 tahun, itu singa dan kijang itu sampai bermesraan, Pak. Wis ora enek musuh-musuhan lagi. Karena apa? Saking makmurnya. Ya, kalau ini karena apa? Karena kemudian Allah menurunkan barokah tadi. Iman dan takwa itu menimbulkan barokah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendatangkan barokah yaitu adalah kalau mereka itu bersyukur. Coba kalau iman dan takwa itu butuh mujahadah, butuh perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan apa? Ya, membutuhkan waktu, membutuhkan harta, membutuhkan pribadi ini senantiasa bergerak, ya konsentrasi untuk ibadah dan sebagainya. Orang lain ya sedang rekreasi, bersenang-senang, pesta, kenduri dan sebagainya. Tapi jenengan harus kemudian beribadah, harus kemudian menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Harus taklim seperti ini. Ya ternyata berat. Apa yang mendorong jenengan bisa datang ke sini? Karena mendapatkan pahala dari Allah. Yaitu adalah al-ajru jazil wal masubatu al-jamil. Jenengan ingin mendapatkan pahala yang melimpah dan mendapatkan balasan yang indah, masubatul jamil. Ya, karena balasan Allah itu indah sekali, ma'asyiral muslimin. Karena itu ketika kita mempunyai kerentak yang kuat, azam yang kokoh untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita nanti akan mendapatkan keimanan dan ketakwaan dan itu mendatangkan barokah. Kemudian yang kedua yaitu syukur. Al-awwalu yadkhulunal jannah al-hamadun. Yang pertama kali masuk surga itu adalah orang yang hamadun, orang yang banyak bersyukur pada Allah. Siapa orang yang paling bahagia? Qalbun sakirun. Kalau hatinya itu bersyukur. Ma mir rajulin yara min ni'matillahi falyaqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Barang siapa yang melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala,
dan kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat kutibat barokah biha. Ya, min nafsihi wa ahlihi wa malihi. Barang siapa yang kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, maka dia kemudian akan mendapatkan barokah. Kutibat barokah. Untuk siapa? Dirinya, hartanya, dan keluarganya. Cuma mengucapkan alhamdulillah. Ya, karena itu kenapa kita harus rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena posisi syukur itu sama dengan sabar. Jadi kalau dengan mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan hamdalah, itu juga merupakan salah satu ya, sarana bagi kita untuk mendapatkan barokah. Dan iman itu ada 3. Ada syukur dengan nikmat Allah, ada sabar dengan cobaan Allah, ada ridho dengan ketetapan dari Allah. Jadi hati itu kalau dibagi, iman itu menjadi 3. Syukur, sabar, dan ridho. Kalau orang itu tidak ridho pada Allah, kok nyeladu Gusti Allah atau mengadukan kesakitannya itu pada manusia, sesungguhnya dia sedang mengadukan Allah kepada manusia. Karena itu kalau kita kemudian menghadapi sesuatu yang kemudian tidak mengenakkan, ya maka kita harus ya samahah, yaitu lapang dada. Dan itu sangat berat sekali, butuh yang namanya pengorbanan. Ya. Karena itu pengorbanan itu ya adalah bagaimana kita mempunyai sifat lapang dada. Jadi ukhuwah itu terbagi menjadi 3. Ukhuwah, persaudaraan dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua yang beriman itu adalah bersaudara. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah isar. Isar itu apa? Mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini abad ini ya. Ini tingkatan tertinggi. Tingkatan yang kedua, yang pertengahan itu adalah ta'awuniyah, yaitu saling tolong menolong. Ini tingkat ukhuwah yang moderat. Ya. Tingkat yang paling rendah daripada ukhuwah yaitu apa? Salamatu sodr, tidak mangkel dengan saudaranya. Nah, jenengan ngerti koncone, langsung kelingan utangnya makseng, berarti ini belum ridho dengan ya ukhuwah tadi. Karena apa? Ya ukhuwah itu adalah sesuatu yang membuat kita itu salamatu sodr, hati kita menjadi lapang dada. Dan itu termasuk iman juga. Innamal mu'minuna ikhwah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna al-ikhwah. Jadi semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu kenapa? Ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senantiasa menyerukan supaya mereka itu kemudian ngerapat nih ukhuwah. Sehingga ketika zaman ya pemimpin Muhammadiyah itu Kiai Suja itu dihujat oleh para pemuda, maka ya Mbah Yai Suja itu dengan rela hati itu langsung menyerahkan, wes nek sampai ndak setuju dianggap wong tua itu kolot dan sebagainya, saya serahkan amanah ketua Muhammadiyah itu kepada forum. Ya, maka dipimpin oleh ya Ki Bagus Hadikusumo, atau itu dia masih pemuda ya, umurnya 20-an. Maka beliau kemudian menyerukan, ya gimana ini? Akhirnya terjadilah musyawarah, dan musyawarah itu menjadi dinamis, akhirnya kemudian malah memilih beliau menjadi ketuanya. Ya. Ini karena apa? Ya karena dinamisasi. Kalau sekarang kan orang-orang kalau sudah mengkeruk di jabatan, kira-kira mudun dengan sukarela mau apa enggak? Wah, sulit ini. Bahkan dia menyiapkan anaknya itu menjadi penggantinya. Tapi Mbah Yai Suja enggak. Ini tradisi pemimpin Muhammadiyah zaman dulu seperti itu. Sehingga ketika kemudian nyampe ke bawah, ini kemudian akan membuat para pemuda itu kemudian bisa menteladani. Meskipun di sana sini mungkin tidak bisa mencerap ya, adanya beberapa filosofis dari ajaran beliau. Tapi kemudian contoh yang nyata yang ditampilkan oleh para kiadah atau pimpinan organisasi itu akan membuat orang itu menjadi punya pola. Namanya apa? Idola, idol. Nah selama itu idolnya itu berbeda. Sekarang idolnya itu K-pop ya. Ya tahu ya K-pop. Dipuja setengah mati tiba-tiba bunuh diri. Ya ada banyak kan para idol K-pop itu yang dia itu cantik, ganteng, moncer,
ya aktingnya luar biasa. Tapi di media massa tiba-tiba diberitahukan dia bunuh diri, bundir. Artinya apa? Tidak bisa dijadikan idol. Nah ini ma'asyiral muslimin, maka seseorang itu kalau pengen dia mendapatkan barokah, maka dia harus bersyukur. Ya, kemudian yang ketiga yaitu supaya kita mendapatkan barokah, yaitu kita harus rajin-rajin silaturahim. Rajin-rajin silaturahim. Man aroda ayyub satulahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fil umrihi falyasil rahimah. Siapa saja orang yang pengen ya dia itu diberikan rezeki, bukakan rezeki itu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dipanjangkan umurnya sehingga dia diisi dengan ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah. Maka dia harus rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu pada siapa? Pada keluarga, aqarib. Aqarib itu apa? Kerabat. Ya. Sering saya ulang-ulangi, silaturahim itu bukan teman WA loh Bu ya. Ini kemarin saya dapat pasien itu mau bercerai gara-gara apa? Ngeboti koncone WA. Ya, terjadi yang namanya CLBK. Ya, CLBK itu cinta lama bersemi kembali. Ya, gara-gara kakek reuni itu yang terjadi namanya CLBK. Karena apa? Ketemu lagi. Tapi ya jadi kalau dilihat zaman SMA dulu kan masih kintrong ya. Sekarang ini sudah wiron semua. Ya, tapi setane itu kemudian juga bujui ya tetap ya supaya kemudian ya terjadi yang namanya CLBK tadi. Ya karena apa? Ya karena mereka sebenarnya lupa untuk silaturahim pada keluarga terdekat. Karena itu ma'asyiral muslimin, silaturahim yang paling harus jenengan lakukan setiap hari kepada siapa? Pasangan sebenarnya. Karena pasangan itu orang yang paling dekat, itu wajib disilaturahimi setiap hari. Karena itu Allah menjadikan guyonan dengan bojo setara dengan zikrullah. Nah, jenengan nanti ya, kalau ngomong dengan bojo gojekan itu enggak apa-apa, cuma meneng. Kemarin tuh saya lihat tuh ini ada suami istri kok amen loro-loronen. Bojone pilek gak mari-mari. Sing lanang tuh kejulino kabeh ya. Rematik ya ora marinya. Kemudian tak tanya, sampai nek turu pripun? Ternyata nek turu itu singkur-singkuran, Bu. Wah, ini ya amoh ini ya. Jadi kalau kemudian tidurnya saja ya sudah tidak syar'i lagi. Syar'i itu kan harusnya guyon dulu, namanya pillow talk. Tahu ya pillow talk? Pillow itu bantal, talk itu omong-omongan. Jadi omong-omongan sebelum tidur. Itu ya dianjurkan oleh para psikolog supaya apa? Hubungan suami istri itu menjadi baik. Nek gak duwe bojo, ya rondo, duduk begitu. Ya omong dengan anaknya dulu, bercengkrama, guyonan. Anaknya di luar kota itu yang repot, harus telepon duluan, mengorbankan pulsa. Jadi yang penting itu apa? Ngomong. Ya, supaya apa? Seluruh unek-unek itu bisa ya diselesaikan. Dan itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim tidak harus bawa oleh-oleh, Bu. Itu kemarin jenengan abot silaturahim kan kuwi to. Mikirne oleh-oleh. Kalau ya repot kudu iki tuku mampir sik tuku buah ngene-ngene. Akhirnya apa repot. Sajane enggak seperti itu. Yang penting kita ngomong. Just to talk. Hanya untuk ngomong saja. Supaya apa? Hati ini ternyata keluargaku urip toh. Artinya masih hidup gitu loh. Ya, sehingga itulah yang kemudian kita akan mendapatkan barokah itu karena apa? Silaturahim. Kemudian yang keempat yaitu mulazamah bil istighfar, membiasakan diri untuk istighfar. Jadi kalau istighfar itu ya kaum istaghfiru rabbakum. Itu kata Nabi Hud kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku istaghfiru rabbakum. Ya, maka kamu harus ya taubat atau istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan kamu. Kenapa? Wa yumdid alaikum mitrara. Pasti akan aku kamu berikan ya, akan diberikan oleh Allah mitraran. Mitraran apa? Hujan yang lebat. Karena umatnya Nabi Hud
ini kemudian mereka itu diazab oleh Allah sebelum diazab yang sebenarnya itu musim kering yang terus menerus. Dan mereka itu kemudian karena mereka berbuat durhaka, maka mereka itu kemudian dijadikan mandul semua. Coba kalau mereka taat, jenengan nanti repot Pak. Karena Nabi Hud itu paling pendek itu 25 meter. 25 meter paling pendek itu. Ya, paling tinggi ya itu berapa? 125 meter. Jadi mereka itu bangsa raksasa. Coba kalau mereka tidak dimandulkan oleh Allah karena perbuatan mereka, malah gede-gede kabeh kaum nanti. Karena itu mereka ya ketika mereka besar bisa membuat rumah di dalam gunung, wayan hiduna 'alal jibal, dan mereka itu kemudian membuat istananya itu dari batu sehingga mereka bisa membuat istana yang presisi sekali. Itu karena mereka itu mempunyai teknologi, karena mereka besar sekali. Karena sombong mereka diazab oleh Allah, ya tidak mempunyai ya anak lagi, mandul semua. Dan mereka kemudian diazab oleh Allah apa? Ya, kekeringan yang terus menerus. Karena itu Nabi Hud mengatakan, "Ya qaumistaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, istighfarlah kamu pada Allah. Yumditkum alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maka akan aku jadikan kamu itu kekuatan di luar kekuatanmu. Wah, bayangkan ya. Ini ya, karena itu kalau orang itu istighfar pasti akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin yaitu adalah ya, istighfar. Kemudian yang berikutnya apa? Amal soleh. Yang bisa mendatangkan barokah itu amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu. Tadi bacakan Pak Barok itu ya. Jadi surat Al-Maun dan surat ya At-Tin tadi itu memberikan filosofis yang termasuk 17 ayat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun, tidak akan pernah berhenti. Ya, apa itu? Amal soleh kita. Amal soleh itu apa? Definisinya al-istislamu wal inqiyadu bi ahkami syar'i wa syari'atihi bi adail wajibat wa tarki munhiyat. Itu definisi daripada ya amal soleh. Al-istislam yaitu berserah diri, wal inqiyad taat total kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ahkami syar'i dengan hukum-hukum syar'i, wasyari'atihi dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, bi adail wajibat dengan melaksanakan seluruh kewajiban, wa tarkul munhiyat dan kemudian meninggalkan semua larangan. Ini adalah ketakwaan. Jadi unsur daripada amal soleh itu ketaatan, pengorbanan dan kemudian keimanan. Jadi iman, taat dan pengorbanan itu menjadi satu dalam definisi yaitu amal soleh tadi. Insya Allah demikian ma'asyiral muslimin. Ya, ini adalah sudah masuk ya Isya tadi ya. Insya Allah ini adalah ya gambaran daripada pengorbanan. Sebenarnya masih banyak ya, karena kita belum menuju kepada Dzulhijjah ini. Ya, karena sebenarnya materinya itu menuju kepada yang 10 ya hari Dzulhijjah, yaitu hari penuh pengorbanan yang nilainya luar biasa. Bahkan pahalanya itu melebihi jihad. Ya, bacakan hadisnya ya. Mamin ayamin mamin ayamin, tidaklah ada hari-hari al-amalu soleh kalau orang itu kemudian mengerjakan di dalamnya ahabbu ilallah min hadhil ayam, itu lebih baik daripada 10 awal ya hari pada bulan Dzulhijjah. Wala jihad ya Rasulullah, kalau jihad bagaimana? Wala jihad, meskipun jihad enggak bisa menyamai ya, kecuali ar-rajul yakhruju min baitihi, kecuali seseorang itu keluar dari rumahnya bimalihi wa nafsihi, dengan harta dan jiwanya ya, yujahidu fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah, summalam yarji, kemudian dia syahid tidak kembali ke rumahnya, baru itu iso ngadani amalan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kira-kira jenengan tertarik sama betul amalan. Ya. Jadi semua jenengan baca Quran,
tikel pahala menjadi ya, pahala orang berjuang di jalan Allah sampai syahid. Jadi dengan bersedekah amalannya juga dilipat gandakan menjadi orang yang ya berjuang di jalan Allah sampai mati. Semua amalan kecil-kecil dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan terlupa yaitu adalah ya tanggal 1 sampai tanggal 10. Ojo sing diincer korbane tok ae, mangan daging tanggal 10 sampai tanggal 13 bukan itu. Ya, tapi yang menjadi amalan ya yaitu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10. Nanti bulan Arafah, tanggal-tanggal Arafah itu, tanggal 9, itu adalah hari di mana kita dibebaskan dari dosa semua. Jadi full dengan bonus yang paling tinggi itu sebenarnya pada waktu Zulhijjah. Jadi amalan yang dahsyat itu pada 10 hari terakhir Ramadan, tapi amalan yang tidak tertandingi itu 1 sampai tanggal 10. Monggo ini direjakne ya masjidnya ya. Dengan nanti yang punya masjid atau musola direjakne, jangan sampai kemudian hari-hari itu menjadi ya kosong dari kegiatan keagama. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Catat ya tanggalnya supaya kemudian kita mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu ma'asyiral muslimin, moga-moga bermanfaat. Nanti insya Allah kalau kemudian materi ya bisa request ke Mas Udin ya, nanti bisa ya dia nanti dibuatkan flyer dikirimkan ke saya tinggal mencari materinya saja ya. Insya Allah demikian, moga-moga bermanfaat. Aku lupa saja. Astagfirullahaladzim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.